Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Xiuyan kemudian membiarkan saja dia duduk bersila di kompas. Namun setelah memikirkannya sejenak, Xiuyan sepertinya menyadari sesuatu. Rasanya tidak pantas duduk bersamanya seperti ini. Xiuyan lalu mengeluarkan kompas yang dia peroleh sebelumnya meski itu jauh lebih kecil. Karena perasaan hancurnya sepertinya lebih cocok diberikan untuk klon abadi dan iblis. Kemudian, Xiuyan pun segera meminta klon abadi dan iblis untuk duduk bersila di kompas lain sendirian. Dan ada jarak sekitar ratusan kaki dari kompas tempatnya berada. Namun dalam kehampaan, ratusan kaki itu nampak tidaklah terlalu jauh. Bahkan jika Jilai tidak bisa membuat Xiuyan muncul di samping klon iblis abadi dalam sekejap, namun Xiuyan masih memiliki jiwa Sudongzi. Jadi antar jemput jarak pendek ini hanya perlu waktu beberapa saat. Jika klon abadi dan iblis benar-benar merupakan nenek moyang dari dunia kuno abadi dan iblis, maka seseorang harus datang dan pulang ke rumahnya itu, gumam Xiuyan. Setelah menyiapkan umpan dari klon abadi dan iblis, arah yang dituju Xiuyan bukanlah ke dunia kuno keabadian dan iblis, namun untuk mencari informasi yang Yetian berikan sebelumnya. Kemudian ada juga tempat dengan Goyuan dan tubuh fisik yang dinamakan lembah angin merobek. Meskipun Goyuan kini hilang, namun Xiuyan telah berjanji pada Goyan sebelumnya untuk menemukan tubuh fisiknya. Memang benar nama asli si mata anjing ini adalah Daji, dan sepertinya dia dulunya sangat terkenal. Namun, mengapa dia berakhir dengan tubuhnya yang hancur pada akhirnya? Kini Xiuyan pun tidak bisa tidak memikirkannya. Namun alasannya kemungkinan Daji mati dalam pertempuran. Keberadaannya yang seperti itu, bahkan jika dilihat dengan mata pun bisa nampak sangat menyimpang. Saat ini Xiuyan benar-benar tidak dapat memikirkan siapa di antara dia dan Yetian yang bisa membunuh mereka. Seandainya dia tidak mati dalam pertempuran, mengapa lalu ia membiarkan tubuhnya hancur? Setelah memikirkannya sebentar, kecuali dua raja jahat dan tuanmu, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Xiuyan pun benar-benar tidak bisa memikirkan orang ketiga. Sekarang, terlepas dari apakah Daji adalah salah satu bidak catur atau bukan, itu tidak penting lagi. Kemudian saat ini Xiuyan terus melihat klon abadi dan iblis di kompas belakangnya dari waktu ke waktu. Namun Xiuyan tidak mendesak seperti yang dibayangkan Goyan. Bahkan Xiuyan sendiri pada awalnya tidak merasakan apa-apa setelah mata anjing itu menghilang. Karena ia hanya melihat klon abadi dan iblis dari waktu ke waktu. Saat ini, Xiuyan bereaksi dan dia mengkhawatirkan mata anjing di dalam hatinya sepanjang jalan. Meskipun Goyuan berbicara lebih banyak dan mendapat masalah berkali-kali, namun mata anjing selalu maju ke depan tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkan Xiuyan dari bahaya. Goyuan telah menjadi teman yang diakui Xiuyan sejak lama. Xiuyan saat ini tampak tenang. Namun sebenarnya ia sudah sangat khawatir dengan Goyuan. Tidak ada yang tahu bahwa dunia kuno yang abadi dan iblis tidak dapat menemukan cara untuk memperbaiki penghalang dunia. Jadi, apa yang mereka lakukan pada mata anjing? Namun menurut Xiuyan, Goyuan tidak mungkin akan mati dengan mudah. Namun ini tidak berarti bahwa dunia abadi dan iblis kuno yang putus asa tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi Goyuan. Kehendak dewa dan iblis, apakah Anda mengambil tahanan jiwa? Xiuyan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak ke dalam kehampaan. Tapi setelah beberapa saat, tidak ada jawaban yang datang dari keinginan makhluk abadi dan iblis. Sebagai kehendak dunia, itu tidak mungkin tidak terdengar. Karena dunia ini seperti tubuhnya, dan sebagai kemauan, lalu Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di dalam tubuh Anda sendiri. Tetapi mereka tidak menjawab, apakah berarti menyetujui? Saat ini, jika mereka bisa mendapatkan tahanan roh dan memulihkan penghalang dunia, maka tidak perlu menyetujui syarat yang diajukan oleh Xiuyan. Adapun kelangsungan hidup jiwa tawanan, itu tidak terlalu penting, kehendak dewa dan iblis.
Anda dapat memilih untuk tidak menjawab. Tapi saya menasihati Anda, jika tahanan roh di dunia kuno abadi dan iblis memperbaiki penghalang dunia, dan jika dia mati, saya bisa menjamin akan ada masalah di dunia kuno yang abadi dan iblis yang lebih sulit dipecahkan daripada hambatan di dunia yang rusak. Di hadapan keinginan makhluk abadi dan iblis yang tidak menjawab, Xiaoyan selalu berbicara. Tapi yang ia dapatkan adalah keheningan dari keinginan makhluk abadi dan iblis. Mungkin karena itu adalah kehendak dunia, jati ancaman seperti itu tentu saja tidak ada gunanya, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak. Namun Xiaoyan sudah berusaha menyampaikan pemikirannya, adapun apa yang akan dilakukan oleh dunia abadi dan iblis kuno, Xiaoyan hanya bisa menunggu dan mencari Guoyuan. Selama dunia kuno abadi dan iblis ingin bersembunyi dengan kekuatannya saat ini, maka Xiaoyan tidak mungkin menemukannya. Hal ini sangat jelas, Xiaoyan tidak memilih untuk pergi ke alam iblis Halloween untuk pertama kalinya, namun terus mencari jati diri Guoyan yang sebenarnya. Setelah meninggalkan sekte boneka Shen, Xiaoyan membenarkan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Baru saja ia membalikkan telapak tangannya, dia lalu mengeluarkan pil Shanghai Divine yang berhasil dimurnikan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa Qi begitu murah hati kepadanya, tapi karena itulah masalahnya, kemudian Xiaoyan lalu buru-buru menyempurnakan beberapa pil tubuh dewa dan iblis, dan Xiaoyan tidak dapat memurnikan ramuan lain dalam jumlah banyak, kecuali pil tubuh dewa dan iblis ini. Untuk Xiaoyan yang memiliki tubuh dewa asli, itu bisa memperbaiki. Yang dikonsumsinya hanyalah beberapa tetes darah yang tidak berbahaya. Sekarang, akan lebih baik jika kita bisa lebih dekat dengan Qi. Karena Qilah yang memimpin dalam memperluas cabang zaitun ke Xiaoyan. Xiaoyan sebenarnya hanya mengikuti tren. Dan setelah pemurnian berhasil, Xiaoyan menggabungkan pil Shanghai ilahi dan pil tubuh iblis ilahi, dan mengirimkan ke batu giok khusus, lalu komisi dipindahkan dari 1 menjadi 7. Segera setelah itu, Xiaoyan tidak berhenti begitu saja. Setelah matanya tertuju pada klon abadi dan iblis untuk sementara waktu, ia segera melambaikan tangannya, dan kuali obat muncul kembali. Memurnikan obat dapat meningkatkan kekuatannya, tapi ia perlu terus menembus tingkat ramuan khusus. Dan setelah Shanghai Shen dan berhasil disempurnakan, ia dapat dengan jelas melihat peningkatan kekuatan. Xiaoyan ingin tahu apakah ia bisa menggunakan seni pengobatan dan membuat kekuatannya menembus langkah ke-9. Saat ini, Xiaoyan pun mengeluarkan pil 9 naga yang sejati, dan ini adalah ramuan yang dipercayakan Si untuk disempurnakan. Xiaoyan pun juga memegang selip giok ramuan, lalu setelah memikirkannya, ternyata ia masih menyerah pada pemurnian. Sekarang dia perlu menyempurnakan ramuan bermutu tinggi, yaitu tingkat pil Kowloon Tru yang tidak rendah. Namun itu juga masih bukan yang kuinginkan. Di antara gumaman Xiaoyan, ia lalu membalikkan telapak tangannya. Namun sebelumnya Qi mempercayakan total 3 pil. Lalu saat ini Xiaoyan telah menyempurnakan pil Shanghai ilahi dan pil tubuh iblis ilahi. Saat menyempurnakan pil Shanghai ilahi, beberapa kali Xiaoyan hampir memurnikannya telah mencapai batas keterampilan penyulingan obatnya saat ini. Mungkin karena ini, Xiaoyan menyadari bahwa ia telah membuat kemajuan dalam kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu menyempurnakan ramuan bermutu tinggi yang berbeda atau sejenis obat mujarab dan membuatnya mencapai level yang lebih tinggi. Dan saat ini, 2 di antara ketiga obat itu, Xiaoyan telah berhasil menyempurnakannya. Lalu pil ketiga ini, Xiaoyan belum sempat memeriksanya. Ini adalah pil pengembalian mimpi. Xiaoyan pun sedikit terkejut saat melihat nama ini. Namun, dengan diperkenalkannya selip giok, hal ini membuat Xiaoyan mendesis dingin. Ramuan ini bisa membuat yang meminumnya tertidur dan melihat kembali kehidupan ini dalam tidurnya. Efek ramuan ini sangat sederhana dan efeknya sangat misterius. Lalu itu bahkan membuat Xiaoyan menganggapnya sangat-sangat luar biasa. Mereka yang bisa memikirkan ramuan ini, dia pasti memiliki banyak keengganan dalam hidup ini. Bahkan jika Xiaoyan mengingat masa lalu, terlalu banyak keengganan, dan terlalu banyak rasa tidak memuaskan, misal seperti ayahnya, kakak laki-laki tertua, saudara laki-laki kedua, sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia saat ini, karena mereka sudah menjadi masa lalu. Tepat saat Xiaoyan sedang berpikir,
Ada rasa sakit yang menyayat hati. Sepertinya dia merasakan bahwa ia melupakan sesuatu. Sakit? Apa yang terjadi? Apakah saya melupakan sesuatu? Kenapa begitu terasa? Xiaoyan pun tampak murung. Pupil matanya terus berputar, seolah mencari kenangan yang hilang di pikirannya.